Assalamualaikum. Halo sobat pembelajar. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semua sehat ya. Baik, kali ini kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang dilema atau problematika belajar kembali selama pandemi. Pada video sebelumnya saya telah menyampaikan reflektif ya, apa saja problem yang dihadapi insan pembelajar, baik itu guru, orang tua, siswa, dan juga pemerintah selama pandemi. Kali ini saya akan menyampaikan perspektif saya bagaimana sebaiknya ya kita menghadapi masalah ini, ya menghadapi masalah ancaman learning loss, kemudian membuat suasana belajar kita menjadi lebih efektif. Nah, ini wajar ya, ini guru tentu sudah berusaha maksimal ya, tapi adalah wajar kalau ada sebagian guru yang merasakan bahwa mereka belum maksimal dalam rangka bagaimana membuat online pedagogi atau pengajaran berbasis daring itu. Nah, di samping itu juga masalah kesiapan siswa itu sendiri. Ya, kenapa? Karena ketika kita switch ke belajar daring, sobat pembelajar, siswa itu juga harus merubah budayanya, ya, budaya belajarnya. Kenapa? Karena ketika daring, saya pikir salah satu budaya siswa yang perlu dirubah itu adalah budaya berharap banyak kepada guru. Ya, seharusnya ketika daring itu yang harus dimunculkan adalah budaya mandiri dalam belajar, sementara guru lebih memfasilitasi dan memotivasi gitu. Jadi jangan sampai siswa beranggapan bahwa kalau guru misalnya nggak menerangkan di depan Zoom gitu ya, dia belum menganggap belajar. Ya, kenapa? Karena ketika daring itu sangat diharapkan apa yang disebut dengan independent learning ya, atau memunculkan learner otonomi atau kemandirian dalam belajar. Atau kalau pakai bahasa metodologi itu, ketika daring pendekatan itu harus shifting ya, atau bergerak dari yang sebelumnya banyak teacher center di dalam kelas, kemudian lebih menjadi student center atau berpusat kepada siswa. Nah, ini memang tak mudah ya, karena ini masalah culture ya, ini masalah budaya belajar gitu. Sehingga kemudian kita memang butuh waktu untuk membuat anak-anak kita tuh ready untuk lebih banyak membaca sendiri, mencoba memahami sendiri. Kalau misalnya nggak ngerti mungkin tanya kawan, berdiskusi secara daring, atau juga tentu juga boleh, sangat mungkin juga boleh bertanya kepada guru gitu. Tapi poin saya adalah belajar selama daring itu memang kita berhadapan dengan masalah yang pelik ya, masalah yang kompleks, tidak hanya terkait dengan infrastruktur, tidak hanya terkait tentang kompetensi guru, tapi juga terkait dengan budaya siswa dalam belajar itu sendiri. Maka kemudian semua ini mengakibatkan selama lebih 1 tahun kita belajar daring itu, bisa dikatakan belajar daring memang masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Ya, ada data yang menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran daring itu hanya di sekitar maksimal 40%. Bahkan data dari Bank Dunia di akhir tahun 2020 itu dengan mempertimbangkan beberapa faktor ya, termasuk misalnya kualitas guru, kemudian kualitas infrastruktur dan beberapa variabel lain, menyimpulkan bahwa efektivitas belajar daring hanya 33,3%. Nah, inilah yang kemudian yang dikhawatirkan oleh banyak pengamat pendidikan di dunia ya, bahwa anak-anak kita selama daring ini, selama pandemi ini terancam, tidak hanya terancam dengan pandemi itu sendiri, tapi juga terancam dengan apa yang disebut dengan learning loss. Ya, learning loss ini istilah yang dipopulerkan oleh Bank Dunia, yaitu ancaman bahwa generasi kita, ada sekitar 1,5 miliar anak-anak di dunia yang sedang sekolah, atau juga 1,5 juta anak-anak Indonesia yang sedang sekolah itu terancam kehilangan kesempatan belajar ya, yang tidak seperti yang dulu didapatkan oleh generasi-generasi senior mereka. Nah, ini wajar ya, karena itu tadi, karena keterbatasan itu. Nah, sehingga ada data juga misalnya yang memproyeksikan bahwa selama daring itu ya, karena ada ancaman learning loss itu, Bank Dunia misalnya dalam konteks Indonesia memproyeksikan bahwa kalau sekolah tutup selama 4 bulan saja, itu bisa mengurangi nilai PISA ya, anak-anak Indonesia itu sebanyak 11 poin.
Ya, jadi kalau misalnya dalam nilai PISA membaca anak Indonesia tahun 2018 itu pada ranking 72 dunia gitu ya, itu termasuk ranking yang sangat bawah sebenarnya. Nah, itu kemudian bisa lebih memperburuk ranking itu ya dalam proyeksi dari peneliti Bank Dunia ini. Nah, karena melihat berbagai macam problema seperti ini gitu ya, maka kemudian banyak orang tua, kemudian juga pemerintah sendiri sekarang berpikir bagaimana kalau kita kembali ke sekolah, sehingga muncullah SK 4 Menteri itu yang menyebut bahwa pemerintah daerah itu dibolehkan membuka sekolah, tapi tentu dengan protokol kesehatan. Nah, masalahnya, dilemanya adalah ketika kita kembali ke sekolah, suasananya pandemi ini di Indonesia itu belum membaik gitu. Ya kan? Nah, ini juga problem yang sangat pelik ya Bapak Ibu, para pembelajar. Bagaimana mungkin kita kembali ke sekolah sementara alasan kita dulu menutup sekolah itu belum hilang gitu. Ya. Jadi kalau pakai bahasa fikih itu, ilaj yang menyebabkan kita dulu tutup sekolah itu belum hilang. Nah, sementara kita sekarang akan kembali sekolah tatap muka walaupun disebut dengan sekolah tatap muka terbatas. Nah, ini tentu dilema ya Sobat Pembelajar. Nah, apa kemudian solusinya yang ingin saya tawarkan? Bagaimana pandangan saya tentang problem ini? Ya, saya akan membicarakan atau saya akan sampaikan ada 2 alternatif yang bisa kita lakukan pada video berikutnya.